Shalom saudara, bertemu kembali di program Devotion. Saya percaya kita setuju bahwa kita semua ingin semakin hari semakin dewasa secara rohani. Dalam proses untuk menjadi dewasa, kita butuh orang sekitar kita. Kita butuh komunitas, kita butuh mentor, dan tentunya kita butuh Tuhan sebagai sumber dari segala sesuatunya. Kolose 1 ayat 27 versi NIV dikatakan, "To them God has chosen to make known among the Gentiles the glorious riches of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory." Dikatakan Christ in you, Kristus ada di dalam kamu. Secara konteks, Paulus sedang menjelaskan kepada jemaat di Kolose untuk meneguhkan iman mereka di tengah-tengah pengajaran sesat yang beredar di sana. Paulus menasihatkan, Kristus ada dalam kamu. Kita harus hidup berpusat kepada Kristus, bukan aturan manusia. Kesadaran kita akan keberadaan Tuhan dalam hidup kita, itu yang akan menjadi energi kita dalam bertumbuh menjadi dewasa. Seiring proses pendewasaan seseorang, maka akan ada kepercayaan-kepercayaan yang diberikan. Seorang yang dewasa tentunya akan bertanggung jawab. Ibarat seperti seorang anak kecil yang bertumbuh dewasa, maka akan ada kepercayaan-kepercayaan baru yang diberikan oleh orang tuanya. Seperti sebelumnya dimandiin, sekarang mulai mandi sendiri, makan disuapin, sekarang mulai makan sendiri. Diberikan kepercayaan untuk membereskan mainan sendiri dan melibatkan anak tersebut dalam pekerjaan rumah tangga dan sebagainya. Anak-anak dapat belajar bertanggung jawab dalam setiap musim hidupnya. Nah, berangkat dari pendahuluan ini, Devotion kali ini saya akan beri judul Bertanggung Jawab. Edwin Lewis, seorang penginjil terkenal, dalam bukunya Maximize Manhood, dikatakan kedewasaan tidak datang dengan usia, tetapi datang dengan penerimaan akan tanggung jawab. Siapa yang percaya bahwa Tuhan ingin mempercayai kita banyak hal dalam kehidupan kita? Untuk dapat dipercaya, kita perlu bertanggung jawab. Belajar bertanggung jawab sebenarnya kita sedang bertumbuh dewasa. Sayangnya, seringkali tanggung jawab itu selalu dihindari karena nggak enak, nggak nyaman. Tapi kita nggak akan dewasa kalau selalu menghindar. Saya akan mengajak kita untuk melihat beberapa kisah di dalam Alkitab. Yang pertama adalah cerita bangsa Israel yang sudah dibebaskan dari perbudakan Mesir. Mereka merasa nggak nyaman saat di padang gurun. Tidak ada kepastian dan makan pun hanya mana saja. Mereka bosan. Mereka ingin kembali ke Mesir karena mereka merasa di Mesir lebih nyaman, makan lebih enak, tidur mungkin lebih baik, dan lain sebagainya. Dan mereka tidak percaya bahwa Tuhan akan membawa mereka ke tanah perjanjian. Padahal bangsa Israel hanya cukup belajar bertanggung jawab untuk taat dan setia sama Tuhan. Dalam Alkitab ditulis perjalanan hanya 11 hari. Tapi mereka selalu menghindar, nggak percaya, nggak taat, meragukan Tuhan bahwa akan ada kehidupan yang lebih baik saat keluar dari perbudakan Mesir. Ulangan 1 ayat 2 dikatakan 11 hari perjalanan jauhnya dari Horeb sampai Kades Barnea melalui jalan pegunungan Seir. Jadi jaraknya itu hanya ditempuh dalam 11 hari perjalanan. Tapi kita tahu bahwa bangsa Israel tidak dipercayakan untuk masuk ke tanah perjanjian. Cerita yang kedua, cerita Adam dan Hawa. Apa respon Adam dan Hawa ketika ditegur sama Tuhan? Adam dan Hawa saling melempar tanggung jawab. Adam berkata seperti ini di dalam Kejadian 3 ayat 12. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Adam menghindar, lepas tanggung jawab dan nyalain istrinya, bahkan nyalain Tuhan. Dikatakan, perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Jadi dia nyalain, kau yang tempatin orang ini sebelah saya, di hidup saya. Dan Hawa bilang pada saat ditegur Tuhan, ditanya Tuhan. Kejadian 3 ayat 13b, jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Hawa pun menghindar,
lepas tanggung jawab dan menyalahkan ular. Jadi Adam dan Hawa tuh sama-sama tidak mau bertanggung jawab akan kejadian ini. Yang ketiga, cerita Daud yang ditegur oleh Nabi Nathan. Apa respon Daud ketika ditegur oleh Nabi Nathan? Dia berkata, "Aku sudah berdosa, Tuhan." Daud bertanggung jawab atas kesalahannya. Ia mengakui kesalahan dan sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan. Padahal bisa aja Daud ngomong, "Ya salah perempuan itu dong, karena mandi dalam keadaan yang pintu atau jendela yang terbuka." Nah, dari cerita ini kita bisa belajar bahwa kita perlu menghindari mental menyalahkan. Sifat kanak-kanak membuat seseorang menolak untuk bertanggung jawab atas hidupnya dan suka melempar tanggung jawab dengan menyalahkan orang lain. Saya kayak gini karena pola asuh saya yang kurang baik dulunya. Papa mama cerai, papa mama tidak takut Tuhan, dan sebagainya. Dalam hidup ini kita akan selalu diperhadapkan terhadap pilihan-pilihan. Keputusan ada di tangan kita. Keputusan itu menentukan apa yang akan kita alami. Ulangan 30 ayat 19, "Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu." Kita harus pilih kehidupan. Amin. Orang dewasa bertanggung jawab atas hidupnya, karena Tuhan sudah merencanakan yang terbaik buat kita. Level kedewasaan seseorang terukur dari pilihan-pilihannya. Roma 12 ayat 2 dikatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Dari ayat ini kita bisa tahu mana kehendak Allah. Ada 3 ya, ada baik, berkenan, dan yang sempurna. Pertanyaan dan pergumulan orang dewasa itu bukan apakah ini kehendak Tuhan. Contohnya, apakah saya kerja di luar kota itu adalah kehendak Tuhan atau bukan? Atau saya mau melakukan misi kepada laman itu apakah kehendak Tuhan atau bukan? Jadi orang dewasa bukan nentuin kehendak Tuhan atau bukan, tapi yang sempurna apa. Tuhan ingin kita bertanggung jawab dalam mengejar kesempurnaan. Mengejar kesempurnaan artinya bukan tidak pernah melakukan kesalahan, karena kita percaya yang sempurna hanya Tuhan. Sempurna di sini bicara bahwa orang dewasa rohani mengejar yang baik, berkenan, dan sempurna di hadapan Tuhan. Dan ingat, Kristus di dalam kita yang menjadi kekuatan bagi kita menjalani setiap tanggung jawab yang Tuhan berikan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini. Biarlah ini menjadi kekuatan dan semangat bagi iman kami Tuhan untuk terus bertumbuh menjadi dewasa. Biarlah Kau yang berikan kekuatan bagi kami untuk menjalani setiap tanggung jawab yang telah Kau berikan. Kami mau memilih apa yang baik, apa yang berkenan, dan yang sempurna ya Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Inilah doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekian devotion hari ini, sampai jumpa di devotion berikutnya.